Halo Bor, balik lagi dengan gua dari Konten di channel seputar ban Bor. Oke, kali ini ada laptopnya sedikit ya Bor, biar kayak tukul. Kembali ke laptop, mantap. Sambil ngopi Starbucks keliling. Oh Bor, kalau gua udah ada di depan kamera pasti lu udah pada paham kan gua mau ngapain, jadi nggak perlu gua jelasin deh. Oke Bor, kali ini gua sesuai janji di video sebelumnya kalau lu nonton. Kalau belum nonton ya lu nggak mungkin nonton video ini dong, pasti nonton dulu video sebelumnya. Jadi kalau belum nonton, linknya ada di sini video sebelumnya. Dan sesuai janji gua bakal ngebahas ban FDR MP27. Untuk bannya seperti apa, ini masih dalam kemasan ya Bor, atau masih dalam packaging si FDR MP27 ini. Nanti bakal gua buka untuk packagingnya, bakal kelihatan dalamnya juga seperti apa. Tetap stay tune di channel seputar ban. Sebelumnya kita intro dulu Bor. Oke Bor, kali ini tampak dalam si ban FDR MP27. Kalau lo nonton video sebelumnya, ini agak berbeda ya dengan saudaranya itu di MP76. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya cuma nama. Oh enggak Bor, enggak gitu. Enggak sesimpel itu hidup Bor. Jadi perbedaannya itu, yang pertama terlihat jelas banget itu ada di kembangannya. Kembangannya itu terlihat jelas banget perbedaan antara saudara si FDR MP27 Bor. Dan untuk FDR MP27 ini, sebelum gue masuk ke review yang lebih panjang lagi, gue bakal ngejelasin sedikit. Yang pertama, FDR MP27 ini adalah ban soft compound. Yang pertama, klaim dari FDR. Yang kedua, ban ini didesain khusus untuk jalanan kering. Jalanan kering ya, Bor. Jadi ini untuk sirkuit-sirkuit kering atau pokoknya lintasan-lintasan kering deh, entah itu balap atau entah itu harian, seperti itu, Bor. Namun, menurut gue pribadi ya, ini menurut gue pribadi, ban ini walaupun didesain untuk di jalanan kering, tidak menutup kemungkinan lu masih bisa gunakan di jalan yang basah. Namun dengan catatan lu harus safety riding, nggak boleh ngebut-ngebut, nggak boleh ekstrim-ekstrim nikungnya, takut kepleset Bor gitu. Nah Bor, FDR MP27 ini masih sama dengan saudaranya itu MP76. Dia masih mendukung atau menyusun satu ukuran fix. Jadi satu ukuran fix itu nggak ada ukuran lain selain ukuran yang gue pegang saat ini ya Bor. Yaitu ada di 90/80 ring 14 dan 90/80 ring 17. Dia hanya ada dua ring nih, 14 dan 17, dan ukurannya cuma satu, 90/80 itu adalah ukuran fix. Jadi ketika lu nanti nonton video ini, tidak ada lagi nih yang komen, Bang ada ukuran 100 nggak? Nggak ada sayang, nggak dijual, nggak bikin sendiri kalau mau gitu. Nggak ada ya jadinya ya gitu Bor. Nah Bor, selain dia menyusun ukuran fix, yang paling keren dari FDR ini ya, FDR nih, FDR untuk keseluruhannya itu adalah dia produk lokal atau local pride atau made in Indonesia nih, lo bisa lihat nih. Nanti gua zoom, di sini ada tulisan Made in Indonesia, bukan Made in tetangga gitu, Bor. Jadi benar-benar ini ban yang dibuat oleh anak bangsa gitu, Bor. Jadi kita harus bangga memakai ban anak bangsa gitu, Bor. Dan jangan lupa beli ban lokal untuk mengembangkan UMKM Indonesia, Bor. Gitu kata Pak Jokowi. Nah, oke Bor, kita masuk ke spesifikasi atau speknya lah, ribet ngomongnya. Spek si FDR MP27 ini. Jadi for your information nih ya, FDR MP27 ini dapat menopang beban seberat 155 kg nih Bor. Jadi kalau lu joki, berat badan lu gendut, nggak mungkin lu jadi joki. Jadi itu bermakan biasanya. Kalau joki biasanya kurus-kurus Bor, karena berat beban yang bisa ditopang MP27 ini adalah di 155 kg. Dan maksimum speed yang dapat digunakan pada
FDR MP27 ini itu ada di 180 km per jam, Bor. Gila, itu kenceng banget tuh. Kalau lu ibaratnya dari sini, lu orang Jaksel ke Depok menempuh jarak 180 km per jam, itu cuman 25 menit lu, Bor, sampai Depok. Nah, kalau agak percaya lu coba dah. Dan yang terakhir, untuk tekanan angin yang direkomendasikan itu ada di 280 kPa sampai 330 kPa. Atau ada di kisaran 27 PSI sampai 33 PSI, Bor. Jadi untuk tekanan anginnya disarankan menurut gua mengikuti rekomendasi yang sudah diterapkan oleh FDR. Nggak boleh lebih atau nggak boleh kurang juga ya, Bor ya. Gitu, Bor. Mantap. Oke, Bor, sorry sebelumnya sambil smoking ya, karena ini bukan pom bensin jadi agak asem. Kita ngerokok dulu biar relax. Relax. Oke, Bor. Kita masuk ke pattern. Pattern apa sih yang digunakan MP27 ini? Tanda tanya. Nanti ada tulisan untuk gitu. Jadi MP27 ini masih, sorry agak berisik ya, vakum pinggir jalan. Gue ulang lagi, jadi kita masuk ke pattern. Oke, War, nggak usah dikat, lanjut aja. Jadi gue ulang lagi, kita masuk ke pattern si MP27 ini. MP27 ini masih menyusung pattern V-shape. Kalau lu masih belum tahu pattern V-shape, gue udah jelasin pattern V-shape ini di hampir semua video gue. Lu bisa cari di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nanti editor gue yang bikin. Kalau dia jago, kalau enggak lu cari sendiri. Oke, Bor? Nah, apa sih pattern V-shape itu? Gue jelasin sedikit. Pattern V-shape itu adalah pattern yang tidak memiliki garis tengah pada ban, Bor, atau pada pattern bannya. Jadi bisa lo lihat ya ini. Nah, si FDR MP27 ini memakai pattern V-shape plus julukannya sebagai pattern semi-slick. Kenapa gue bilang semi-slick, Bor? Karena bisa lo lihat sendiri ya, patternnya itu dikit banget. Nah, Bor, untuk si FDR ini kenapa sih, misalkan ada pertanyaan kenapa sih dia bikinnya patternnya dikit, Bang, atau semi-slick, Bang, bukannya licin itu ya, Bang? Enggak, Bor, enggak kayak gitu. Si FDR membuat ban MP27 ini pasti penuh dengan riset bertahun-tahun, Bor. Jadi nggak sembarangan dia bikin patternnya dikit atau patternnya banyak. Keunggulan pattern yang sedikit ini atau semi-slick ini, ketika lo melakukan balap atau sirkuit atau drag dan yang lainnya, traksi awal pada putaran mesin lo itu semakin sedikit, Bor. Jadi si bannya itu nggak muter di jalan. Nggak muter di jalan bahasa gimana ya? Ntar kalau ada videonya dah gue cantumin. Jadi pada start awal itu motor-motor drag biasanya digaspol kan langsung, Bor ya. Dia bannya tuh bisa tergelincir bahasa ya. Tergelincir atau muter di tempat dulu baru dia jalan gitu. Cat! Gitu, Bor. Kurang lebihnya ya. Ntar videonya gue kasih dah kalau nemu ya. Nah, si FDR MP27 itu membuat pattern semi-slick itu untuk menghindari momen-momen seperti itu, Bor. Jadi untuk putaran awal lebih maksimal, jadi daya lu pada saat menikung juga maksimal. Dan yang paling penting, pattern si MP27 ini memang sedikit karena diperuntukkan untuk sirkuit kering, Bor, bukan sirkuit basah. Kalau sirkuit basah lu bisa nonton video gue yang MP76 ya. Itu adalah ban untuk basah dan kering. Jadi ada dua pilihan nih. Si FDR ini membuat ban subkomponnya atau ban sirkuitnya atau ban road race-nya atau ban competition-nya. Itu dia ada dua tipe, MP27 dan MP76, Bor. Jadi lu pilih salah satu aja, tergantung selera lu yang mana lah gitu, Bor. Nah, Bor, tadi itu gua jelasin sedikit tentang spesifikasi dan pattern dan yang lainnya tentang MP27. Sekarang kita masuk ke teknologi ban si FDR MP27 ini. Apa aja sih teknologinya? Kalau di MP76 mungkin kemarin gue menjelaskan agak sedikit ya, memang teknologi si MP76 itu tidak terlalu banyak, dan sedangkan MP27 ini teknologinya sebenarnya banyak banget, Bor. Banyak banget. Kalau gua jelasin semua nih di video ini kayaknya sampai subscriber gue 100.000 nih belum kelar. Ya, karena kebanyakan. Nah, mungkin gua jelasin di sini 5 teknologi unggulan dari FDR MP27. Masuk teknologi yang pertama itu teknologi ABLS. ABLS ini sebenarnya juga ada ya gue jelasin di MP76, namun tapi gue jelasin lagi di sini lah biar kalian juga paham dan nangkep dan nempel di otak gitu ya.
Jadi teknologi ABLS ini adalah teknologi penguncian pada ban agar posisi ban si MP27 ini tetap dipelek, Bor. Paham kalau tetap dipelek itu seperti apa maksudnya? Tetap dipelek itu biasanya nih ya, yang seperti tadi gue bilang ya, di putaran awal pada saat motor drag itu biasanya si ban itu muter lebih cepat daripada peleknya, Bor. Jadi dia kayak slide gitu antara pelek dan si bannya. Nah kalau di motor trail itu sebenarnya juga ada lagi, ada alatnya ya, alat khusus untuk mengurangi putaran ban lebih kencang daripada putaran pelek. Itu namanya kalau nggak salah stopper. Cuman kalau di MP27 ini lu nggak perlu pakai stopperan, Bor. Jadi emang ini udah langsung ada teknologinya nih, langsung plug and play aja lu pasang, nggak pakai nambah apa-apa. Gitu, Bor. Nah yang kedua, di sini ada teknologi SCS. Kalau nggak salah SCS, sebentar gue baca dulu, Bor. Ya, SCS, Bor. Jadi teknologi SCS ini adalah teknologi rantai karbon pada material ban FDR, membuat daya cengkram ban maksimal dan menjaga kestabilan temperatur sehingga performa ban tetap maksimal, Bor, pada saat balap atau harian. Mantap. Nah, Bor, si SCS ini sebenarnya fitur berfungsinya itu pada saat ban lu misalkan di rumah nih ya. Di rumah pada saat keadaan dingin, otomatis performa ban itu tidak akan maksimal, Bor. Begitu pula pada saat lo di trek nih, ketika emang suhunya panas, otomatis si ban ini juga semakin lengket. Semakin lengket juga itu tidak berarti bagus ya, Bor. Sebenarnya enak, jadi lo nggak bisa slide, cuman traksi lo pasti berkurang, Bor, pada saat ban ini semakin lengket atau semakin nempel pada aspal. Jadi FDR mengurangi itu semua dengan teknologi SCS. Jadi ketika lo berkendara pada saat competition ya, terutama road race ataupun drag, si ban ini tetap pada performa maksimalnya, Bor. Jadi tidak ada kendala-kendala yang sangat ditakutkan oleh para joki nih. Misalnya ban lu terlalu nempel jadi lu agak susah belok, agak berat, ataupun ban lu terlalu dingin pada saat belok lu slide. Nah itu mengurangi hal-hal seperti itu, Bor. Si teknologi SCS pada ban FDR ini. Nah, Bor, masuk ke teknologi yang ketiga ya. Teknologi yang ketiga itu dinamakan oleh si FDR namanya ARIDE atau Ride. Bahasa Inggrisnya Ride. Ride itu adalah teknologi konstruksi pada ban FDR atau pattern ban FDR agar performa kestabilan pada saat lo mengendarai si ban FDR ini lebih stabil, Bor. Jadi pattern-pattern ini tuh nggak sembarangan dicok-cok aja gitu, Bor, kayak live misalkan ban bukan disir gitu ya. Enggak, jadi pattern-pattern ini nih, ini tuh udah pengujian beberapa tahun, Bor. Namanya teknologi Ride. Jadi patternnya itu pada saat lo mengendalikan si motornya ini, itu bakalan stabil banget, Bor. Jadi nggak ada lo kayak miring ke sini, miring ke sono, nggak. Lempeng aja dari jalur yang benar. Gitu, Bor. Nah. Oke, Bor. Jadi masuk ke teknologi yang keempat ya, itu namanya adalah DC Tech. DC Tech itu apa, Bang? Misalkan ada yang nanya nih, misalkan ya. DC Tech itu adalah penggabungan dua konstruksi atau struktur kompon pada FDR MP27 ini untuk menjaga kestabilan dan daya cengkram si MP27 ini. Jadi ada dua kompon yang digabungkan menjadi satu, yaitu dan membentuk ya menjadi ban FDR MP27 ini. Fungsinya untuk menjaga kestabilan motor pada saat lo berkendara dan daya cengkramnya nih pada saat suhu-suhu tertentu, Bor, gitu, Bor. Jadi ketika emang pada saat suhu dingin, daya cengkramnya pun masih maksimal. Pada saat suhu panas pun daya cengkramnya juga masih maksimal. Sebenarnya teknologi ini sama seperti teknologi yang sebelumnya ya, SCS, namun ini lebih detail lagi lah, jadi penggabungan dua kompon. Untuk komponnya itu apa, di sini gua nggak tahu ya, karena emang nggak dijelasin juga komponnya apa aja yang digabungkan oleh FDR. Jadi lu coba tanya FDR langsung kalau mau tahu gitu, Bor. Atau nanti gue bisa nanya langsung ke orang pabriknya gitu, dua kompon ini apa nih, kalau dikasih tahu ya biasanya itu dapur sih, Bor, rahasia pabrik ya, mudah-mudahan buat gue dibuka gitu ya. Mantap. Oke, Bor, kita masuk ke teknologi terakhir dari si FDR MP27 ini, yaitu namanya V-Profile. Jadi V-Profile itu adalah bentuk V pada ban, membuat luas kontras pada ban dan aspal pada saat jalan lurus itu semakin menyempit, Bor, dan melebar pada saat tikungan. Kayak gimana tuh, Bang, contohnya? Kalau lo bisa lihat nih ya, luas kontras FDR ini pada saat lurus
itu cuma segini nih Bor, jaraknya Bor. Jadi masih ada space banyak banget nih. Space banyak banget, jadi dia lebih stabil Bor. Lebih stabil pada saat jalan lurus, begitu juga pada saat tikungan. Ketika dia menikung atau lo mau melakukan cornering, di sini ada luas kontrasnya yang lebar banget nih Bor. Lo bisa bandingin ya antara tangan gue dan si side FDR MP27 ini nih. Lo ketika lo menikung, jadi side kontrasnya ini benar-benar napak Bor. Napak pada saat lo melakukan cornering ataupun tikungan-tikungan ekstrim. Jadi itu membuat si ban FDR ini pada saat lurus stabil, pada saat menikung pun lebih stabil Bor. Jadi tidak ada yang namanya jatuh, ngeglosor atau kepleset gitu pada menggunakan MP27 ini. Jadi benar-benar si FDR ini merakit atau memikirkan banget lah sebelum membuat MP27 ini dengan teknologi-teknologi yang dimasukkan ke MP27 ini membuat yang memakai MP27 ini semakin nyaman dan amat sangat nyaman Bor. Jadi tidak ada kendala apapun gitu Bor. Bentar Bor, masuk angin. Oke Bor, masuk ke sesi penghujung ya, penghujung tapi belum di ujung banget nih, masih penghujung. Masuk ke sesi penghujung review MP27 ini, yaitu masuk di sesi berapa sih harga si MP27 ini gitu ya. Untuk range harga ya Bor, si MP27 ini karena dia ada dua ring, jadi gua sebutkan di ring 14 dulu, di ukuran 90-80-14, itu range harganya ada di kisaran 300 sampai 350 ribu rupiah. Dan untuk ring 17 itu ada di kisaran 400 sampai 450 ribu rupiah Bor. Dan itu tergantung siapa yang jual, bisa lebih murah atau bisa lebih mahal juga ya Bor. Jadi kalau lo mau mendapatkan harga yang benar-benar murah, yang benar-benar worth it, yang benar-benar pas buat kantong lo nih, kantong terutama kantong-kantong pelajar-pelajar racing nih, lo bisa nih kunjungi nih link di deskripsi, nanti gue cantumin online shop ya. Nanti lo klik salah satunya atau lo coba klik semua, lo bandingin harga yang mana yang paling murah, silahkan lo check out dan lo beli langsung. Lo nggak perlu datang ke bengkel, tunggu di rumah, ban ini akan dianterin oleh ekspedisi yang pastinya Bor. Jadi lo nggak perlu panas-panasan atau hujan-hujanan. Ketika lo mau masang langsung juga lo bisa juga Bor. Untuk daerah Depok, daerah Bogor, Tangerang Selatan, Jakarta Selatan, lo bisa mampir nih ke toko yang sedang gue bikin video nih, namanya Kai Tire. Kalau di mapnya namanya Kai Tire Ban Motor Depok. Lo bisa klik di mapnya, langsung lo dianterin ke depan pintunya Bor. Tinggal lo pilih ban yang lo mau pasang. Dipasangin gratis, gratis pasang, gratis pentil, gratis angin yang paling penting. Kalau nggak ada angin nggak bisa jalan motor lo. Oke, mantap. Oke Bor, kita masuk ke sesi akhir dari sebuah video FDR MP27 ini, yaitu di sesi segmen kekurangan dan kelebihan menurut opini pribadi reviewer atau opini pribadi gue lah. Jadi opini ini pure dari gue dan dari beberapa sumber yang gue baca juga ya Bor, dan artikel-artikel yang gue baca juga. Jadi bukan menjelekan atau membaguskan suatu produk gitu Bor. Perlu dicatat ya. Yang pertama, gue bakal ngejelasin kelebihan si FDR MP27 ini. Kelebihan yang pertama, pastinya adalah dia menggunakan tipe karet soft compound, kasta tertinggi dari suatu ban pada umumnya lah, ban-ban lokal atau ban-ban yang dipakai sehari-hari lah gitu Bor. Jadi kasta tertinggi itu di soft compound. Sebenarnya sih ini bukan kelebihan ya, cuma gue masukin aja biar banyak kelebihannya gitu Bor. Jadi soft compound ini gue ambil sebagai kelebihan di MP27 ini. Yang kedua, teknologinya itu banyak banget Bor yang dimasukkan di FDR MP27 ini. Tadi yang gue jelasin ya, ada teknologi A sampai Z dan tuh ada, insya Allah kalau misalkan lu baca semuanya di situs FDR-nya, nanti lu bakal nemu teknologi yang nggak gue jelasin ya, karena emang nggak keburu video durasinya, takut kepanjangan, takut lu bosan juga nontonin gue doang ntar gitu Bor. Kelebihan yang ketiga yaitu ya, masuk nih. Oke, Bor sih. Nah, Bor, untuk kelebihan yang ketiga yaitu dia ada di range harganya ya. Range harganya itu masih amat terjangkau dibanding kalau lu bandingin dengan kompetitor-kompetitor itu agak sedikit harganya di atas
si MP27 ini gitu bor. Jadi untuk menurut gua soft kompon yang murah ya, murah, teknologinya banyak ya si MP27 ini bor gitu bor. Nah itu untuk kelebihannya. Dan kekurangannya menurut gue ini sih sebenarnya bukan kekurangan ya, cuman gue masukin aja bor karena ini juga menyangkut tentang SMP27 ini. Yang pertama, dia tidak bisa digunakan, bukan tidak bisa ya, tidak maksimal performanya digunakan pada saat jalan basah bor. Jadi bukan nggak bisa digunakan ya, dicatat nih, disimak baik-baik. Jadi bukan tidak bisa digunakan di jalan basah, namun performanya tidak maksimal pada saat jalanan basah atau pada saat kondisi hujan bor. Tetap bisa digunakan pada kondisi seperti itu, namun lo harus safety riding, harus hati-hati, lo harus pelan-pelan juga, tidak terlalu ekstrem hitungnya dan yang lain-lain. Jangan nanti lo jatuh yang disalahkan penjualnya gitu bor. Nggak boleh kayak gitu ya bor ya. Jadi harus dipahami juga nih gitu bor. Masih bisa digunakan namun tidak maksimal. Kekurangan yang kedua yaitu dia sebenarnya sih ini kalau FDR nonton mungkin ada penjelasannya ya. Kalau FDR nonton nih atau orang-orang FDR nonton bisa dijelaskan kenapa dia hanya membuat satu ukuran aja nih 90-80, kenapa nggak ada ukuran lain. Itu gue masukin sebagai kekurangan ya, karena memang ada beberapa customer, ada beberapa orang yang pengennya tuh ukuran ini aja bang, karena lebih kecil, lebih enteng, ataupun yang lainnya ukuran yang lebih besar aja bang, biar look lebih bagus, yang lain-lain kan seperti itu biasanya para customer tidak bisa ditebak. Jadi tolong yang nonton nih orang FDR ataupun distributor yang lain-lainnya, kenapa FDR MP27 dan MP76 ini hanya ada di satu ukuran ya? Tolong dijawab ya di komen ya. Jadi saya tidak bisa menjawabnya karena saya tidak tahu juga kan, saya bukan yang bikin. Jadi itu saya masukkan sebagai kekurangan. Itu ya untuk FDR ya, tolong dicatat ya. Dan yang ketiga untuk MP27 ini kekurangan terakhirnya, menurut gue kekurangan terakhir yaitu stoknya sebenarnya masih sangat langka bor. Masih sangat amat langka ya stoknya, karena emang yang pertama ya dia ban sebenarnya untuk road race ya atau untuk competition lah. Jadi mungkin menurut gua diproduksi banyak itu ketika ada event-event seperti road race, event-event seperti drag atau mungkin ya, ini koreksi kalau salah. Jadi kenapa stoknya masih langka seperti itu bor. Nah itu tadi bor kekurangan dan kelebihan menurut opini gue pribadi dan beberapa sumber yang gue dapatkan ya bor. Nah sebelum closing gue naruh ban ini dulu karena pegal juga megangin. Oh, nggak bisa diri dia. Oke, kita masuk di akhir video. Jadi itu adalah review MP27 ini. Kalau misalkan ada kekurangan di review gue atau ada yang lu mau tambahin untuk review gue kurang apa, silahkan tulis di komen. Dan untuk para seputar banners apa ya, pokoknya apalah nama fans club gitu. Kalau punya fans club gitu ya. Jadi untuk seputar ban yang ada di luar nih, SJW seputar ban yang nonton video seputar ban yang ada di luar Jabodetabek ataupun di seluruh Indonesia, lo jangan khawatir kalau mau beli ban apapun. Tadi linknya udah gue taruh di deskripsi, lo bisa pilih, klik ban yang lo mau, lo order, itu nanti ekspedisi yang nganterin bukan gua. Kalau lo di Kalimantan kan gua nggak mungkin ke sana, kurir aja yang nganterin gitu bor. Nah jadi sebelumnya terima kasih untuk yang sudah menonton video seputar ban dari awal sampai saat ini, dan mohon maaf kalau emang uploadnya juga masih terlalu lama ya, karena kita sibuk juga nih ngurusin bengkel dan bikin video yang lain-lainnya. Dan mohon maaf juga kalau ada kata-kata yang salah, kata-kata yang tidak enak, kata-kata yang menyinggung hati, karena gua makhluk kasar, bukan makhluk halus. Oke? Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, nyalakan lonceng nih notifikasinya, share ke teman-teman lu, share ke keluarga lu, share ke kerabat-kerabat lu agar semua orang teredukasi sedikit oleh gua tentang perbanan nih, tentang cara memilih ban, tentang ban apa yang cocok untuk motor lu, ban tipe-tipe apa nih, kompon-kompon apa gitu bor. Jadi lu share semua, pokoknya share, bantu gua biar subscriber gua banyak, gua menjadi kaya, biar bisa gua naik haji, insya Allah, amin. Pergi hajikan orang tua gitu bor. Jadi ya bantu gua lah jadi Crazy Rich Depok kan, ya kan belum ada Crazy Rich Depok, ada ya Andara, Bintaro dan lain-lain. Gua Crazy Rich Depok, mudah-mudahan, amin. Jadi jangan lupa sekali lagi like, comment, dan subscribe, nyalakan notifikasinya. Mohon maaf agak belibet.
Gua dari Miko Andrian pamit, salam seputar ban. It looks like you lost another one.